Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel otomotif. Di sore hari ini saya kembali akan bukan mereview sih, lebih ke tips and trick kenapa kadang-kadang Vespa itu nyalanya susah. Oke, taruh dulu. Jadi jadi yang pertama, kalau misalkan Vespa itu susah dinyalakan, itu wajar ya, karena bentuk dari usia, apalagi ini usia motor dari tahun 81, berarti berapa 41 ya, 43 tahun, hampir setengah abad. Itu sudah pasti ya menjadi salah satu faktor. Terus yang kemudian yang kedua itu bensin. Jadi teman-teman jangan lupa, pastikan kalau misalkan tiba-tiba mau nyalain Vespa terus gak nyala-nyala, biasanya cek dulu bensinnya. Terus kemudian kalau misalkan kita sela-sela ini, misalkan kita sela ya, nah beberapa kali gak nyala, itu kalau keadaan Vespanya itu sudah lama gak dipakai ataupun misalkan udah lama dongkrok, ya itu biasanya kalau tinggal, itu juga salah satunya bensin apa sih namanya, bensin lama. Dia juga apa sih namanya, sama oli samping, ini kan masih campur ya dengan oli samping yang terpisah. Jadi ketika di karbu itu, nggak buka aja apa ya, tapi kayaknya enak jelasin biar agak paham juga teman-teman ya. Nah di sini, ini kan di sini karbu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bensin lama kemudian ada campuran oli samping, itu biasanya oli samping sama bensinnya itu misah, dan nanti yang turun itu cuma bensin atau enggak oli sampingnya. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan Vespa ini jarang nggak bisa, susah nyalanya, bukan nggak bisa nyala tapi susah gitu. Terus yang ketiga ada lagi, kalau sering dipakai tapi kok itu mas, kenapa susah juga nyalanya, itu kadang juga setelan karburatornya ya. Itu yang menyebabkan kadang di ruang bakar di sini, di head pistonnya itu ataupun businya itu selalu basah ya. Teman-teman Vespa pasti tahu lah kalau masalah kendala ini pasti sudah biasa. Yang penting bawa kunci busi yang Vespa itu, yang T gitu, itu udah harga mati, harus dibawa buat teman-teman semua. Kalau misalnya nggak dibawa ya udah, kalian harus, kalau misalkan mogok di tengah jalan ya udah tinggal sepat aja, paling tasnya nanti ada yang nolongin, kantongnya nyetem. Terus menurut saya faktor itu kan udah 3 ya. Faktor yang paling vital itu adalah yang keempat. Jadi dari beberapa kasus tersebut yang paling susah itu yang keempat, itu adalah ketika setelan platina. Ini kan bisa di setel ya. Jadi yang di dalam sini ada pulsar, ada platina. Itu kalau misalkan teman-teman bisa nyetel platina di jalan itu bisa, kan kalau misalkan susah hidupnya itu kadang cuma diketok ya, ada di sini. Cuma saya nggak bisa jelasin secara detail untuk melihatkan gambarnya, tapi saya akan melihat, cukup menjelaskan ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi itu cukup diketok pakai apa sih namanya, obeng, itu dirapatin ataupun dilonggarin. Tapi ada juga penyebab dari platina ini ataupun Vespanya susah nyala itu karena ada apa sih namanya, sambungan kabel antara pulsar sama platina itu kadang kan ada ini nih, apa sih namanya, jadi ada dudukannya itu, ada kondensor segala di sini. Pokoknya di dalam sini, saya minjem sebentar kameranya. Di dalam sini itu biasanya kan ada baut itu. Nah itu baut itu kemarin itu lepas, otomatis ini yang agak ribet sih kak. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan kita di perjalanan kita bawa tracker ya, kecuali pas kita touring mungkin ada beberapa teman yang bawa tracker gitu ya. Jadi mungkin itu beberapa, dan salah 1 atau salah 4 dari beberapa faktor yang menyebabkan Vespa itu susah nyala. Nah ini kemarin sudah dibetulin solderannya, terus kemudian ya alhamdulillah
Vespa ini sudah gampang ya dihidupkan, karena ini juga pas dari dapat sebenarnya nggak ada masalah. Kita coba tes bensin on. Biasanya sih 2 kali pompa sudah bisa. Karena ini motor nggak ada apa on off-nya, ya paling kalau misalnya kita mau matiin apa sih namanya, matiin mesin, bisa kita tarik cuk ataupun kita masukkan gigi terus agak, tapi kalau masukin gigi itu kan biasanya agak lompat ya. Nah, apa sih, Mit? Oke, mungkin beberapa itu yang bisa saya bagikan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Semoga bisa bermanfaat. Salam yang terbaik buat teman-teman semua. Dari saya, salam full tank, Pak Bro. Wis. Matiin ini.